Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Nats Alkitab untuk renungan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali lagi kepada perenungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria adalah seorang gadis muda yang hidup dalam lingkungan masyarakat Yahudi dengan aturan Taurat yang ketat saat itu. Ia menerima pesan dari Gabriel, malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu Sang Juru Selamat. Tapi yang jadi masalah adalah Maria belum menikah. Ada resiko dirajam sampai mati bagi seorang perempuan yang berzinah pada masa itu. Hamil tanpa suami bisa membuat Maria berada dalam ancaman kematian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Maria taat dan menundukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita hendaknya sama dengan Maria, yaitu berserah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 ini, ada 3 hal yang berkaitan dengan penundukan diri yang menjadi pesan buat kita semua. Yang pertama, saudara, penundukan diri berarti ketaatan. Maria adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-27 disebutkan bahwa ia adalah seorang perawan. Ini merupakan salah satu indikator mengenai ketaatan hidup Maria. Meskipun ia sudah bertunangan, ia tetap menjaga kesucian dirinya oleh karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Orang yang menundukkan diri akan menunjukkan sikap ketaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saudara, penundukan diri berarti percaya. Pesan malaikat Tuhan buat Maria terdengar aneh sebenarnya. Bagaimana mungkin bisa hamil kalau belum bersuami? Bagaimana mungkin bisa mengandung kalau tidak ada hubungan dengan seorang laki-laki? Dalam ayat yang ke-34, nampak bahwa Maria mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi dari keseluruhan kisah dalam ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Maria percaya. Percaya merupakan sikap penundukan diri kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah wujud dari penundukan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, penundukan diri berarti menerima setiap kehendak Tuhan. Ciri orang yang menundukkan diri pada Tuhan adalah menerima kehendak Tuhan atas dirinya. Perhatikanlah ayat ke-38. Di situ Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mungkin dalam waktu yang singkat terbayang dalam pikiran Maria akan resiko yang harus ia terima. Berbagai pikiran bisa saja terbersit, dan berbagai pertanyaan akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bisa saja muncul dan mengganggu benaknya, saudara. Namun demikian, Maria menerima dengan rela kehendak Tuhan atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Adakah kita taat kepada Tuhan? Adakah kita percaya kepada Tuhan? Dan apakah kita menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita?
Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Oleh karena itu, kita harus tunduk dan taat kepadanya. Penundukan diri kita diwujudkan dalam ketaatan, kepercayaan, dan penerimaan atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mintalah pengampunan Tuhan bila selama ini kita belum sungguh-sungguh menundukkan diri kita kepada apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengenai penundukan diri yang total, yang sungguh-sungguh kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, untuk bersikap seperti Maria, yang mau taat kepadamu, percaya dan menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kami mau ya Tuhan tunduk kepadamu. Kami mau taat, kami mau percaya dan menerima setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus dapat mengingatnya dan hidup di dalamnya. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati setiap langkah-langkah kami, dan lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.